Jonathan kembali berhasil menembus babak semifinal setelah mengalahkan Christo Popov dari Prancis di turnamen India Open 2026. Juara BWF World Tour Final 2025 tersebut, berhasil dikalahkan Jonathan dengan skor tipis 21-19 dan 21-19. Lalu bagaimana tanggapan badminton lovers Cina? Berikut komentar badminton lovers Cina yang berhasil kita himpun. Zhou tiba-tiba stabil dan melaju ke semifinal dalam 2 pertandingan berturut-turut. Jonathan sulit diprediksi. Terkadang dia memenangkan kejuaraan berturut-turut, dan di lain waktu dia mengalami kekalahan beruntun di babak pertama atau kedua. Jonathan juga sangat lucu. Di babak kedua pertandingan, dia mengendalikan permainan, tetapi akhirnya dia melakukan kesalahan. Hal itu mengubah pertandingan menjadi berlangsung sangat ketat. Saya ingat seseorang mengatakan setelah BWF World Tour Final akhir tahun Popov Junior akan mendominasi nomor tunggal putra. Yang tidak kekurangan di dunia ini adalah orang-orang yang hanya terkenal untuk sesaat. Sepertinya Popov hanya akan terkenal untuk sesaat. Bahkan ada yang menyebut Christo Popov sebagai Lin dan versi Prancis. Christo Popov memang sudah masuk ke jajaran pemain teratas, tetapi anggapan bahwa dia akan mendominasi tunggal putra adalah omong kosong. Setelah pertandingan Wang Shuai melawan Zhong Gong, beberapa orang mengira dia telah menjadi panutan, tetapi kenyataannya. Popov bermain di sektor tunggal dan ganda putra, mengerjakan banyak proyek sekaligus akan berdampak pada performanya. Christo Popov mungkin sebaiknya berhenti bermain di 2 sektor sekaligus, lebih baik difokus di tunggal putra. Saya sudah lama tahu bahwa bertanding melawan Popov adalah alasan saya tersingkir di babak kedua pertandingan tunggal. Seharusnya saya bisa lolos ke semifinal, tetapi saya kalah dari Jonathan dengan selisih 2 poin. Balas dendam yang sempurna dan berhasil. Jonathan mengalami kesulitan dalam pertandingan ini, dengan kedua set berlangsung sangat ketat dan menegangkan untuk ditonton. Dia akan menghadapi Kun Lafut atau Loh Kin Yu di semifinal. Semoga dia bisa tetap fokus dan melanjutkan rentetan kemenangannya. Jonathan berhasil mengalahkan Christo Popov hari ini. Bisakah aku berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkan Kun Lafut besok? Jonathan bermain sangat solid dalam pertandingan ini, memenangkan kedua game pada poin-poin krusial. Popov terlalu tegang. Popov mengalahkan Jonathan terakhir kali mereka bertemu. Tetapi kali ini, dia tidak mampu mempertahankan momentum. Kami butuh lebih banyak latihan. Permainan di luar batas lapangan sebelumnya semuanya dirancang untuk membuat Christo Popov merasa aman dan tergoda untuk mengambil risiko pada poin-poin penting. Namun serius, Jonathan telah bermain cukup artistik sejauh ini hari ini, tanpa kesalahan yang benar-benar keterlaluan. Christo Popov kelelahan, dan Jonathan dengan mudah menang dalam 2 pertandingan. Dan dia tanpa percaya diri menghadapi Kun Lafut besok. Kun sudah pasti akan memenangkan gelar juara berturut-turut. Jonathan bukanlah ancaman bagi Kun. Christo Popov memainkan 3 pertandingan di nomor tunggal dan ganda tadi malam, dan staminanya pasti menurun hari ini. Seharusnya Toma Popov bermain sembarangan dan kalah 0-2 di ganda putra kemarin untuk menghindari menguras energi saudaranya. Ini tidak ada hubungannya dengan stamina. Gaya bermainnya justru menguras stamina. Masalah utamanya adalah penempatan bola. Saya melihat sebuah komentar yang mengatakan bahwa sebesar apapun selisih skor keunggulan Jonathan, pertandingan pasti berakhir dengan skor 21-19, dan itu benar-benar terjadi. Kontrol bola Jonathan buruk, dia memiliki banyak keterampilan tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya, yang membuat frustrasi untuk ditonton. Seberapa besar pun keunggulannya, itu tidak pernah menjadi jaminan kemenangan. Pada akhirnya, ini adalah kesalahan pelatih, dia tidak dapat membantunya meningkatkan permainan mentalnya.